sekarang tiba-tiba Nasdem jadi partai Islam. Kan lucu, gitu loh. Lah terus kemarin ngapain aja lu, bos? Saya bisa mengeksploitasi kemarahan kelompok. Tapi kan republik ini kita pindah dari sentimen, irasionalitas, perasaan kepada gagasan. Itulah makna republik. Kemarin abang bilang katanya, ini menarik nih, ada persamaan Prabowo dengan Anwar Ibrahim. Bayar tiket, masukin diri ke survei, lalu dia bilang calon presiden. Nah terus gua apa, bos? Demo dari tahun 98 berkelahi sama rezim. Nggak masuk survei. Pak Prabowo juga begitu, ya kan? Banyak orang yang jadi orang terkenal ngantarkan Anies Baswedan jadi gubernur DKI, ya kan? Dalam keadaan Aniesnya lagi susah, dia antar sama dia. Makanya kan kritik kepada demokrasi modern itu kan kalau kita menganggap popularitas itu adalah leadership. Salah itu. Popularitas bukan leadership. Popularitas itu hanya satu kesempatan untuk hadir di ruang publik lebih banyak. Bukan yang datang out of the blue, tidak pernah ada ujian hanya karena suka main TikTok, suka main sosial media, seolah-olah dia pemimpin. Nggak boleh. Nanti yang terpilih jadi pemimpin nanti ya kayak di, mohon maaf itu di Ukraina itu, pelawak, bos. Tema seperti yang dilakukan oleh Turki, yang dilakukan oleh Rusia itu perombakan sistemnya dasar. Di Turki itu dari parlementarisme menjadi presidensialisme, sekarang semi parlementarisme, ya kan, tadinya Perdana Menteri, kemudian jadi presiden yang dipilih oleh rakyat, lalu kemudian sekarang dipilih oleh parlemen, semi presidensial seperti yang terjadi di Prancis. Ya. Kita bisa lakukan itu gitu loh. Ya. Dulu kita matikan mandataris dalam sistem MPR gitu, karena waktu itu MPR dikuasai oleh partai politik dikuasai oleh pemerintah, sehingga hampir semua anggota MPR dikuasai oleh pemerintah. Suara rakyat tidak terdengar lagi. Nah sekarang kalau kita mau membuat sistem parlemen, sistem semi parlementer atau semi presidensial, menurut saya salah satu syaratnya adalah sistem distrik. Supaya mandat orang yang duduk sebagai mandataris lebih kuat. Basisnya adalah pemilihan kepada anggota, pilihan kepada individu. Tapi kalau kita implan sistem mandataris, memperkuat partai politik, nanti MPR itu jadi oligarki baru, nggak ada rakyat lagi di situ. Nah ini yang kita takutkan, tapi itu didiskusikan, jangan diam-diam, jangan main belakang gitu loh. Itu yang menurut saya terbuka aja kita bahas. Kalau gue ngelihatnya sebenarnya kalau bicara oligarki baru yang tadi abang MPR, DPR menjadi oligarki baru, sistem seperti ini juga bisa membuat itu kok sebenarnya. Ya tapi kan ruang bagi kebebasan individu kan kuat. Orang gampang melawan dengan pindah partai karena orang itu pada dasarnya dipilih oleh rakyat. Kan ada orang-orang dari partai manapun dia, begitu dia pindah, rakyat tetap milih dia gitu loh. Karena rakyat udah tahu, jaminannya orang gitu loh. Dan memang dalam demokrasi, unit penyelenggara negara itu namanya orang, bukan partai gitu. Dalam sistem komunis itu partai. Dalam sistem parlementer gitu sebenarnya koalisi partai, tetapi basis pemilihnya itu tetap orang gitu loh. Bang, sejauh ini kan demokrasi itu juga bukan agama buat kita, Bang. Mungkin buat Amerika ini agama, Bang ya? Enggak juga. Maksudnya bisalah kita murtad dari demokrasi sebenarnya kalau kita mau bersepakat gitu kan. Itu teori menyelenggarakan negara saja. Unitnya itu apa? Kan kehendak bagi pendiri bangsa kita itu adalah menghentikan feodalisme. Makanya di dalam Undang-Undang Dasar itu kan kalimatnya itu adalah yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa. Ini berkedaulatan rakyat itu penting. Ini bukan daulat tuanku. Kita menghindari daulat tuanku, kita tolak daulat tuanku. Kalau Anda pergi ke Brunei, Anda pergi ke Malaysia, itu daulat tuanku. Di bawah peduli, di bawah duli yang maha mulia. Yang mulia, ya kan, daulat tuanku. Selamat ulang tahun daulat tuanku. Tuhan selamatkan sultan dan sebagainya. Kita hentikan itu. Kita masuk berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kedaulatan rakyat itu paling penting di kita. Makanya per orang dalam sistem yang kita pilih adalah republik, urusan umum. Per orang itu matters. Tujuan kita bernegara pun melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
perlindungan kepada orang, unitnya satu persatu orang itu mesti kita lindungi dalam konsepsi negara kita itu. Karena itu, karena basis perlindungannya, unit dari penyelenggaraan negaranya itu adalah orang, ya kan? Konsepsi berkedaulatan rakyat tadi. Maka kita menghentikan sistem feodal, kita hadirkan sesuatu yang mirip, ya kan? Dengan makna kedaulatan rakyat itu, yaitulah demokrasi. Jadi demokrasi itu sistem yang secara sadar kita implant sebagai lawan daripada sistem feodal yang kita tolak. Di Malaysia, sebagian sistem feodalnya diterima. Raja-raja daerah, Sultan Johor, Sultan Negeri Sembilan, ya kan, Sultan negara-negara bagian itu masih diberikan kewenangan melantik menteri besar. Nanti bergantian mereka menjadi raja yang di Pertuan Agung itu melantik Perdana Menteri. Ada kewenangannya, sistem feodalnya masih hidup. Kerajaannya Melayu, dasarnya Islam. Kita ini republik. Kita hentikan sistem feodal itu. Meskipun menurut saya itu ada ekstrimnya memang yang harus diperbaiki ke depan. Mantan-mantan kerajaan zaman dulu jangan hilang. Karena itu orang pernah punya kekuasaan, pernah punya wibawa di depan rakyatnya. Wibawanya jangan dihilangkan. Sebagai otoritas-otoritas budaya dia harus dipertahankan. Nah, tapi kalau kita berbicara nggak bentuk, bisa dapat wibawa lagi bang, orang nggak punya aset. ya makanya kan harus dikasih aset gitu. Saya juga sedih loh ngelihat sultan-sultan tuh jadi pegawai Pemda. Iya. Itu menurut saya itu agak kualat. Rumah gitu. ngontrak sultan sekarang. Itu kasihan itu. Ya itu juga ekstrim. Padahal gitu. tanahnya di dunia semua punya dulu kan. Republik sih republik, tapi jangan kurang ajar gitu. Iya. Menurut saya itu harus diperbaiki. Nanti kita harus ada konsolidasi supaya orang-orang yang dipertua itu tetap harus diberikan tempat. Otoritas-otoritas budaya itu harus diberikan tempat. Paling tidak tempat orang ngumpul, ngobrol gitu. Betul. Untuk belajar dan lain-lain. Iya, gitu, masa lalu. Iya. Ya kan? Dari sini bang, maksud gue pola yang terjadi saat ini kan menurut gue kita hilang dari nilai-nilai hikmat berkebijaksanaan dalam memilih sesuatu. Iya. Gue banyak sekali ketemu beberapa teman-teman, muter lah kita kalau keliling Indonesia ini bang. Iya tadi, kalau gue tanya, lo milih siapa? Milih si ini bang, kenapa? Oh cakep bang, ganteng. Mampus gak bang gue bang? Iya. Terus belum lagi kita caleg-caleg misalnya muter atau kepala daerah muter calon kepala daerah. Nggak bawa rokok, nggak bawa sembako, diludahin istilahnya kasarnya gitu ya bang ya? Ditolak. Ini bahaya loh bang. Iya. Bagaimana juga nasib orang-orang yang minoritas. Di saat abang pakai belangkon sekarang biar abang terlihat Jawa gitu kan? Karena botak bos. Gitu. Karena mau nggak mau bang penduduk suku Jawa ini suku yang terbesar di Indonesia. Kalau nggak salah sekitar jumlahnya sekitar 70% kalau nggak salah. Iya 60%. Iya 70% ya. Makanya abang pakai belangkon sekarang biar dianggap orang Jawa. Bukan karena gundul ini bos. Nah ini kan juga akhirnya akan bisa menimbulkan kecemburuan yang notabene saham-saham besar yang dimiliki oleh orang-orang di luar Jawa pun terhadap Indonesia ini cukup sangat besar loh. Iya dong. Ya. Jadi apakah masih sehat demokrasi sekarang ini? Dan harus dipertahankan apa? Semua harus dievaluasi. Makanya kan dari dulu saya pernah mengusulkan adanya rekonstruksi terhadap sistem bernegara. Tetapi itu harus melalui kajian yang luas. Jangan main belakang layar. Tapi harus betul-betul merupakan diskusi intelektual yang terbuka. Apalagi kalau itu bisa dilakoni oleh presiden, sehingga kita bisa menata sistem yang lebih baik ke depan. Karena semua orang harus merasa hadir dan bermakna di negara ini. Jangan ada orang yang merasa menjadi warga negara kelas 2, nggak boleh. Semua orang harus hadir di republik ini dan menganggap bahwa negara ini sudah merupakan nasib kita, gitu. Yang lain adalah pilihan, gitu. Tapi menjadi Indonesia itu adalah nasib kita. Kita udah lahir di sini, kita tinggal di sini ya. Semua orang harus merasa sama dong. Masa kita lahir di tanah yang sama, ya kan hadir di sini, tapi kita merasa sebagai warga negara kelas 2 itu nggak boleh itu. Makanya kan. Nyatanya begitu bang. Pasal 27 menjamin itu negara segala warga negara bersamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tanpa ada kecualinya. Lahir juga undang-undang anti diskriminasi. Sebenarnya itu yang harus ditegakkan dan kita harus memeriksa sumber-sumber ketimpangan di masa yang akan datang itu baik Jawa, luar Jawa, timur, barat,
antara suku, antara agama, itu harus kita lawan, nggak boleh itu. Karena perasaan menjadi warga negara kelas 2 itu berbahaya sekali bagi keberlanjutan Republik kita ini. Gitu. Itu harus kita... Untung aja Fahri Hamzah ini bisa kuliah di UI dan bergaul sama orang banyak. Kalau enggak, sorry Bang ya, orang dari pelosok kampung itu jangan berharap mau jadi presiden istilahnya hari gini. Ya memang, apalagi non Jawa. Betul itu. Kalau saya mikirin itu juga ya, kita ini kan seperti pelawan arus juga gitu. Yang kalau saya lihat di SMP saya atau di SD saya gitu ya. SMP saya, bayangkan ya, sampai kemudian saya sampai SMA begitu ya. Hanya saya dari seluruhnya itu yang bisa masuk UI. Yang ke Jawa mungkin untuk masuk ke sekolah negeri yang punya privilege seperti UI gitu tuh, mungkin ada tambahan 1-2 orang. Tapi memang sulit betul itu. Saya sendiri waktu datang ke Jakarta, waktu datang ke Bandung, susah betul ini, kok kita ini belajar hal yang berbeda. Makanya waktu Nadiem itu saya dulu kan ingat itu, saya kan bikin tulisan surat terbuka, saya kritik dia. Saya bilang Pak Jokowi milih Anda itu karena dianggap ngerti teknologi, maka tugas Anda itu adalah memastikan seluruh anak bangsa itu belajar materi pelajaran yang sama di seluruh Indonesia. Dari Aceh sampai Papua, dari Sabang, Merauke, Miangas, Pulau Rote, itu harus sama yang dipelajari. Saya itu merasa beda yang dipelajari itu. Sehingga waktu saya datang ke Jakarta itu, baru bisa masuk UI karena masuk ke bimbingan tes dulu. Kalau enggak susah juga. Nah, prinsip-prinsip untuk menegakkan keadilan bagi setiap warga negara, segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan, itu yang kita perjuangkan hari-hari. Dan kalau ada hambatan sistem yang menyebabkan itu tidak terjadi, hambatan sistem itu harus kita lawan gitu loh bos. Iya. Dalam ekonomi, dalam pendidikan, dalam kesehatan, dalam semuanya kita harus tegakkan itu. Ya. Gitu. Menarik, salah satu contoh sampelnya ya sistem distrik itu jadi lebih menarik jadinya ya. Iya, sistem distrik itu lebih representatif. Karena kemudian satu orang mewakili, misalnya ya teori saya itu satu orang mewakili satu kabupaten. Dulu ya NTB itu satu dapil. Saya itu harus keliling dari Raba sampai ke Lombok Utara gitu. Itu pakai mobil itu belasan jam gitu. Ya, bisa-bisa 24 jam kita karena mampir-mampir gitu. Ngelayani konstituen semacam itu. Nggak tercover, bos. Sementara anggota dewannya ada 10 atau 11. Kalau yang 10 sembunyi atau yang 9 sembunyi, nggak ketahuan. Sekarang Anda taruh orang dengan unit yang paling kecil, satu kabupaten, satu anggota dewan. Satu yang menang di situ, satu yang ditagih, satu yang dipilih atau satu yang dijatuhkan pada pemilu berikutnya. Karena dia tidak perform dan dia nggak bunyi di pusat. Begitu seharusnya metode pertanggungjawaban. Jangan ini nanti dikolek. Orangnya kita nggak kenal, dipilih sama, mohon maaf ya, dipilih sama partai. Ditaruh di Jakarta, hormatnya sama ketua umum. Atau dengan struktur, rakyat habis milih dia ditinggal bos. Kita nggak boleh begitu. Orang itu harus betul-betul dikenal oleh rakyat. Rakyat itu memilih orangnya sendiri. Perkara orang itu nanti nggak perform karena memang dia misalnya bayar, biarin. Bahkan di dalam Undang-Undang MD3 yang baru itu saya mencantumkan ada recall oleh rakyat, bukan oleh partai politik. Ada rakyat yang bisa mengajukan ke Mahkamah Kehormatan bahwa kalau anggota dewannya dianggap tidak perform, melakukan abuse di daerah pemilihannya, penggelapan uang dan sebagainya, dia datang ke Mahkamah Kehormatan Dewan, dia bilang ini kelakuan dari anggota dewan kami, mohon ini orang diganti, bisa. Recall tanpa harus di partai? Tidak melalui partai, tapi melalui mahkamah dengan dibawa alat bukti oleh daerahnya. Supaya apa? Orang mengakar, bos. Nah, alhamdulillah saya waktu jadi anggota dewan, suara saya tambah banyak setiap saat dan tidak ada kasus dengan rakyat, dengan pemilih. Mereka senang. Makanya kalau saya maju lagi, insya Allah saya dipilih. Karena saya nggak pernah macam-macam, saya kelihatan itu kerjaannya gitu. Semua anggota dewan tuh harusnya begitu, rakyatnya itu dekat sama dia. Jangan dipotong sama partai politik. Itu yang menurut saya nggak boleh dibiarkan gitu loh. Berbahaya nih bang ya? Berbahaya, oligarki nanti main orang di pusat ini. Nggak pulang lagi orang bos. Ngapain? 5 tahun aja kita pulang. Toh nanti yang menaruh nama saya itu ketua umum dan sekjen atau pengurus. Rakyat nggak kenal kita bos. Dalam demokrasi rakyat harus kenal pemimpinnya. Harus memilih siapa yang bisa diminta pertanggungjawaban.
Jangan kita milih sesuatu yang kita nggak bisa minta pertanggungjawaban. Minimal kenal wakilnya lah ya. Harus kenal wakilnya. Ya kayak sekarang nih ya dengan adanya makanya di antara inovasi terbesar kita dan sampai sekarang diagung-agungkan oleh pemerintahan Pak Jokowi juga meskipun ini adalah karyanya dari rezim Pak SBY ya, yaitu Undang-Undang Desa itu luar biasa. Ya kan? Kalau nggak ada Undang-Undang Desa itu susah loh kita bantu rakyat. Iya. Nah, hebatnya begitu Undang-Undang Desa memberikan dana desa, sistem demokrasi desa udah jalan. Waduh, kalau Anda pergi ke desa-desa terharu ngeliat tuh di depan kantor desa itu. Dana desa tahun ini 1,5 miliar. Peruntukan A, B, C, D, bikin selokan, bikin ini. Aduh. Kepake ya? Kepake dan Anggaplah dikorupsi pun dikorupsi yang bawah gitu nggak berani, karena itu tertulis. Tertulis juga dikejar sama rakyat. Betul-betul, langsung di... Salah satu inti kemajuan Indonesia ke depan, pompa dana desa lebih banyak. Karena sistem pertanggungjawaban desa udah kuat. Nggak usah takut. Gitu. Itu akan tumbuh desa. Walaupun penggelapan banyak juga loh. Oh, terserah, itu namanya... Istilahnya kita bikin sistem, gini loh, di dunia ini ada penjahat. Tapi penjahat itu sedikit. Orang baik kayak malaikat juga sedikit. Kebanyakan manusia itu normal, kulfa normal. Orang tuh banyak tuh normal. Kadang jahat, kadang baik gitu. Iya, tapi jangan karena kita takut seolah-olah banyak orang jahat, kita nggak berani membuat polisi yang baik. Oke. Seolah-olah juga manusia tuh harus seperti malaikat semua, nggak bisa, ini manusia. Waktu kita dibuat ini, kita dibuatnya sebagai manusia, nggak bisa jadi malaikat. Makanya kita bikin sistem yang memastikan agar ada delivery terhadap kebaikan, ada pengawasan terhadap segala kebijakan, terutama soal uang dan kewenangan, gitu. Gitu, Bos. Bang, Abang kemarin dari akhir-akhir ini kan ya, Abang, gua ngeliat Abang kayaknya ofensif terhadap Anies Baswedan. Kenapa, Bang? Bukan soal Anies. Anies kan kawan kita, Bos, kawan lama. Kalau kawan kan dunia politik semua kawan, Bang. Iya, tapi maksudnya itu jangan diambil individu itu karena pada dasarnya saya bicara sistem. Sistemnya menurut saya harus diperbaiki supaya konflik orang tuh jangan mengarah kepada konflik perasaan. Konfliknya itu harus mengarah kepada konflik pemikiran. Karena konflik perasaan itu tegang, gitu loh. Jadi kita ini aja berdua nih ya. Misalnya karena di belakang kita pernah melakukan sesuatu yang membuat kita ini jadi salah tingkah. Lu nggak enak sama gua nggak enak sama lu. Kita tegang, Bos. Tapi kalau yang itu nggak ada, konflik kita tuh hanya pemikiran. Ini soal ide, soal teori, soal gagasan. Nggak tegang, Bos. Iya, santai. Rakyat itu jangan diantarkan kepada ketegangan perasaan, politik identitas, agama, suku. Ini harus dihapus. Pindahkan ini kepada ketegangan gagasan. Gimana ngurus negara, gimana menebar kesejahteraan, gimana menegakkan sistem keadilan, memberantas korupsi, bagaimana menegakkan hukum, memperbaiki kepolisian, dan seterusnya itulah. Ide-ide. Itu bukan perasaan. Nah, saya bilang sistemnya itu mesti digeser ke situ. Karena itu, apa yang dilakukan oleh ya Partai Nasdem dengan Anies itu, menurut saya, berasumsi bahwa masa emosi itu harus dikonsolidasi kembali. Itu yang saya tentang, menjadi masa dari seorang calon. Itu yang saya tentang. Saya tentangnya itu sistemnya. Harusnya kita bilang ke KPU dulu, jangan begini caranya. Hadirkan satu mekanisme yang membuat semua partai dulu memperkenalkan diri dulu. Sekarang tiba-tiba Nasdem jadi partai Islam. Kan lucu. Gitu loh. Lah terus kemarin ngapain aja lu, Bos? Jangan gini dong, kan capek kita kalau kayak begini gitu loh. Nah maksudnya itu, oke lah misalnya Nasdem punya calonnya Anies. Yang lain juga dong gitu loh. Sehingga dalam kontestasi ini nanti gagasannya akan ditentang orang. Tapi menarik ya Bang, orang rakyat Indonesia ini cepat lupa Bang ya. Dulu ada sebuah partai yang mendukung penista agama gitu kan. Sekarang didukung karena itu perasaan, makanya gesernya itu jangan perasaan.
Karena gini, begitu Anda menguat di perasaan ini, akan ada konsolidasi menguat di perasaan sini. Yes. Makanya saya bilang, ekstrim kirinya itu, ekstrim kanannya itu, apa namanya, Ganjar, Anies, ekstrim kirinya Ganjar. Karena di belakang Ganjar itu juga takut kalau ini. Terus ini apa? Perasaan. Menemukan simbol. Dalam demokrasi itu... Bukan ideologi? Ya. Kan Anda tadi bilang kan, kadang-kadang masyarakat kita itu tidak bisa mencerna gagasan-gagasan yang rumit. Yes. Tapi mencernanya itu simbol Yeah. dan rasa gitu loh. Rasanya sederhana. Ketika Pak Prabowo waktu itu, ya saya pernah mengkritik Pak Prabowo juga kan, ide rekonsiliasi. Kenapa saya bilang begini? Karena ide rekonsiliasi termasuk saya ikut ngusung gitu loh. Bahwa karena ketegangan dua pemilu itu terjadi dan saya melihat itu destruktif terhadap soliditas nasional, sebaiknya memang dibuat kabinet rekonsiliasi. Harusnya rekonsiliasi itu dirawat. Tapi kan rupanya kan tidak selesai. Ekstrimnya itu masih ada. Nah, menurut saya rekonsiliasi diteruskan gitu loh. Maksudnya itu gini, oke ya, sekarang kita mulai ide sekarang. Segala simbol-simbol ini karena identitas dan sebagainya itu kita redam dulu deh. Sekarang kita mulai dulu. 3 tahapan, saya bilang gitu. Pertama, partai ini dulu 17 partai, sekarang ada 18, karena partai umat 1. Partai ini suruh jelasin, bedamu dengan yang lain apa? Sehingga nanti rakyat ini milih. Gitu loh. Oh, beda partai 1 dengan partai ke-17, ke-18 ini rupanya gitu. Oke. Yang kedua, bagaimana cara mereka menyelesaikan situasi yang ada ini? Masalah-masalah yang tadi kita bicarakan, termasuk soal sistem baru dan sebagainya gitu. Itu nanti ketemu jalannya. Mereka akan katakan, ini proposal kami, ini janji kami, begini-begini. Nah, barulah yang ketiga, siapa calonmu? Calonmu itu suruh membicarakan, menjuru bicarai apa yang dikehendaki oleh partainya. Enak diskusinya, bos. Sehingga kemudian exercise-nya adalah pikiran, bukan perasaan. Jadi Gitu. berangkatnya memang dari ide dan gagasan. Harus Bukan gagasan. bukan dari kepopuleran tokoh. Bukan populer tokoh, bukan sentimen tokoh. Nah, itu yang saya ingin kawan-kawan ini, Boya tarik diri dulu. Kalau sekedar kita mau mengeksploitir kemarahan publik, meneruskan perpecahan 2 kali pemilu ini, capek lah, bos. Jangan gitu lagi gitu loh. Kita ini nanti yang menawarkan pikiran tuh jadi nggak laku. Itu jeleknya juga. Partai Gelora juga kalau terus berada di tengah menawarkan gagasan-gagasan rasional, bisa kalah sama sentimen. Ujungnya jualan Fahri Hamzah lagi. Iya, jadi gue jadi ekstrim aja, bos. Iya, Gitu loh. Saya jadi another extreme warrior aja gitu. Nanti rusak kan. Saya bisa mengeksploitasi kemarahan kelompok. Tapi kan republik ini kita pindah dari sentimen, irasionalitas, perasaan kepada gagasan. Itulah makna republik. Kalau bisa dihadirkan, Bang. Harus gitu. Kalau enggak ya nanti Ya kan tadi repot balik lagi, kita. akhirnya ini kayaknya kita kalah nih. Kita harus main nih. Kalah, jadi akhirnya kita terpaksa, bos. Iya. Gitu. Nah, makanya kalau fasilitasi gagasan gagal, yang akan menang adalah sentimen, kekuasaan, dan uang. Dan ini tiga-tiganya nggak sehat. Makanya mari pindahkan demokrasi kepada ruang gagasan. Ini KPU, saya pengennya KPU itu ngambil inisiatif yang begini gitu loh. Ini kan kita pencalonan presiden masih tanggal 7 sampai 13 September nih. Ya kan sekarang Januari nih, awal Januari kita nih ya. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. 8 bulan, bos. 8 bulan ini kan panjang, bisa kita minta itu partai-partai. Mana jubirmu, mana capresmu? Ayo masuk. Debat di Papua, debat di Aceh, debat di Sulawesi, debat tuh di ITB, di UI, di UGM, Jendrawasih, Syah Kuala, universitas macam-macam banyak di seluruh resmi Indonesia. sesuai jadwal kampanye gitu ya. Resmi karena Panjang. daripada kosong. Iya. Suruh bersosialisasi dengan cara debat. Saya bilang model jurkam monolog tuh nggak bagus. Itu udah zaman dulu. Sekarang adu ini sehingga kelihatan. Gitu loh. Terbiasalah publik kita itu dengan berpikir gitu loh. Jangan sentimen. Jadi memang menarik ya di saat Anies Baswedan dicalonkan dari Partai Nasdem. Ya. Atau jangan-jangan Gelora mau calonin Anies juga nggak, Bang?
Mungkin calon sendiri kita. Calon sendiri. Anies Mata. Ya, Anies Mata lah. Anies Mata, Bang. Jadi gini, Bang. Anies yang lain. Kalau misalnya pola ini terjadi sampai sekarang, Bang. Kan mau nggak mau ini udah terjadi, Bang. Yakin Gelora masih tetap mau perjuangin gagasan lagi terus? Harus begitu. Kalau enggak kita kalau nggak mau ya, artinya kita ikut tawuran, Bos. Kalau kita ikut tawuran kan artinya kita ikut ngerusak. Terus ngapain saya bikin partai, Bos? Ya kan? Mendingan ya yang paling mungkin dibikin radikal begini kan PKS. Ya kan? Kalau motif saya itu mau meradikalisasi masa kanan ini yang marah, ya kan? Pakai simbol-simbol, udahlah, Bos. Puritan itu jadinya. Jadi PKS itu menghidupkan masa ekstrem kanan? Ya maksud saya kalau kita mau ya. Oke. Kita nggak mau, kita mau rasional. Oke. Ya kan karena demokrasi kontestasi gagasan. Simbol-simbol ini udah selesai, Bos. Kita udah NKRI harga mati udah selesai. Apalagi gitu loh. Berarti, Bang, setiap ekstrem kanan hidup, ekstrem kiri hidup. ekstrem kiri ekstrem kanan besar, ekstrem kiri pasti makin besar. Ya pasti. Ini kan jadi kayak apa ya, Bang ya? Oh, ini kayaknya ada yang gede ini. Ternyata yang gede ini kan kelompok sini gitu loh. Agar kelompok mereka jadi makin besar kan. Dan ada kelompok yang ingin supaya ini tetap ada ekstremitas. Karena dalam ekstremitas itu dia dapat suara permanen. Yes. Dan itu jelek sekali. Iya, iya. Kita dia juga mesti besarkan sembuh. komunis biar kelompok kanan besar kan gitu kan, Bang ya. Sebaliknya begitu. Iya. Nah, Bang, ini bicara Bohir, Bang ya. Partai Abang baru juga ketua umumnya juga nggak populer-populer amat gitu, Bang ya. Dan nggak ada duitnya. Duitnya juga belum kelihatan gitu kan. Kok pede banget gitu loh, Bang. Emang menurut Abang, hitung-hitungan Abang, butuh berapa duit sih, Bang, buat bikin partai itu lolos threshold? Pertama, yang penting kita sadar bahwa kita melahirkan gagasan baru, gitu. Gagasan untuk mengembalikan politik kita ke tengah, gitu. Menghentikan ekstremitas yang tidak rasional dari produk politik lama yang miskin gagasan, gitu. Itu satu. Yang kedua, kalau kita bersatu, kita percaya kita bisa menciptakan arus besar, gelombang besar untuk menjemput nasib bangsa Indonesia sebagai salah satu kekuatan global yang sangat diperhitungkan, karena niat awal dari pendiri Republik ini memang Indonesia adalah negara yang ikut serta dalam perdamaian dunia yang berdasarkan kepada perdamaian abadi dan keadilan sosial. Jadi mimpi itu membuat kita yakin bahwa Indonesia bisa lebih besar dari sekarang. Memakai istilahnya Pak Anies Mata itu, ketum saya ini, kita ini langitnya sangat tinggi, tapi terbang terlalu rendah. Indonesia itu bisa lebih tinggi terbangnya seperti Raja Wali gitu. Nah, ide ini yang kita tawarkan ke teman-teman, ya, termasuk juga ya pengurus berkorban, kami yang awal ini juga berkorban untuk pembiayaan. Tapi berikutnya ya kita, teman-teman sekarang, Anda bayangkan ya, membuat partai, saya kan berpengalaman bikin partai juga ya. Saya kagum dan kaget melihat bagaimana pertumbuhan struktur partai sampai ke tingkat desa. Bahkan sampai ke tingkat kecamatan bisa 100%, bayangkan itu. Dalam waktu yang sangat singkat, dalam situasi COVID loh. Struktur itu lengkap dalam situasi COVID. Orang akhirnya mendaftarnya itu pakai digital system. Luar biasa ini gitu. Tapi kami menganggap ini adalah marching dari satu volunteerisme untuk mengikuti gagasan yang kami buat. Makanya kami percaya bahwa banyak yang berminat, banyak yang akan menjadi caleg, dan banyak yang akan menyumbang untuk memperjuangkan dirinya dan juga partai. Bang, itu aja nggak cukup, Bang. Gue kan juga pernah bikin partai, Bang, yang berkarya dulu. Itu nggak cukup, Bang. Butuh uang tetap, Bang. Ya. Nah, Abang, apakah pada saat itu akhirnya di saat memaksa harus butuh uang, apakah terjadi juga tukar-menukar kepentingan politik terhadap Bohir? Enggak lah. Orang kepentingannya apa sama kita, Bos? Kita belum punya apa-apa. Oke. Lebih baik yang kita mesti harapan gitu maksudnya. Yang harapan. kita mesti curigai ini yang sudah punya apa-apa. Terutama yang punya tiket ini. Yang punya tiket ini akan jualan tiket. Mahal harga tiket itu. Tapi kan jelas ada tiketnya. Iya, makanya kan. Ada juga beberapa partai baru. Nah, kita yang tiketnya belum ada udah jualan gitu. Ada juga, Bang. Kita mau jual apa? Nggak ada. Harapan. Nah, harapan. Makanya kan
yang punya harapan silakan nyumbang gitu loh. Kalau kata Boyer, mendingan nama yang ini udah pasti dari Iya. tiketnya. Lu jualan harapan. Ya gitu nggak apa-apa. Kita gagal karena menjual ide nggak apa-apa. Oke. Tapi kalau kita sukses karena menjual kebencian itu mengerikan bagi Republik ini. Jangan, iya. saya nggak mau. Kemarin abang bilang katanya, ini menarik nih. Ada persamaan Prabowo dengan Anwar Ibrahim. Si Andre itu mau bocorin. Di Mekah nih. Payah nih si Andre. Ada diskusi menarik tuh bang. Apa persamaan Prabowo dengan Anwar Ibrahim? Pak Prabowo ini kan terlalu terkenal untuk dikenalkan. Ya kan? Karena dia sudah melalui fase yang sangat panjang ya. Saya kira dalam CV calon presiden tidak akan ada orang yang selengkap Pak Prabowo. Ya. Dengan segala karyanya di dalam negara gitu, dari bawah, benturan demi benturan gitu. Dan percobaan demi percobaan gitu. Nah, saya bilang orang kayak Pak Anwar, saya ingat itu. Saya ketemu Pak Anwar itu sehabis Pak Harto jatuh, saya dibawa Pak Amin Rais ketemu Pak Anwar. Begitu kita mau ke Malaysia, itu ditolak. Tapi akhirnya Pak Anwar sebagai Deputi Perdana Menteri memberi jaminan bahwa kepada Pak Mahathir, karena perintah untuk menolak kedatangan Pak Amin dulu dari Pak Mahathir. Akhirnya kita datang, sampailah di kantornya Pak Anwar sebagai Deputi Perdana Menteri, diterima kita di ruang kerjanya, dia bilang, Pak Amin sebenarnya Pak Mahathir itu nggak setuju Pak Amin datang, tapi saya udah memberikan garansi. Dan dari kamar Pak Anwar kami ke kamar Pak Mahathir. Disitulah Pak Mahathir agak tegang gitu. Ya. Setelah itu Anwar Ibrahim itu dijatuhkan, dihajar dengan berbagai konspirasi. Dia bilang korupsi lah, dia bilang sodomi lah, segala macam itu. Mutar aja, pakung. Setelah reformasi, ya kan, muncul dia dengan partai baru. Berkali-kali dia hampir jadi Perdana Menteri, tapi dihambat terus. Macam-macam opininya, ini orang akan merusak Malaysia lah, segala macam begitu. Dihajar beliau itu. Tapi in the end orang melihat dia kan. Ya. Raja-raja ngelihat dia juga. Apa masalahnya kalau orang ini jadi Perdana Menteri? Gak ada masalah. Nah sebenarnya saya bilang Pak Prabowo itu dalam banyak hal itu harus menjawab atau mengalami rute seperti itu gitu. Jadi ini karena saya mengenal Pak Prabowo kan sejak mahasiswa ya, meskipun saya banyak tidak setujunya, tetapi saya lihat rute hidupnya gitu. Nah, orang seperti beliau itu ya kira-kira saya melihatnya rutenya begitu. Gitu. Banyak kemiripan. Ya, beliau calon pemimpin, mudah-mudahan beliau lebih mengerti apa yang harus dikerjakan. Kalau ke depan peluang Pak Prabowo? Jangan tuh nanti gue dibilang kampanye sama orang sebelah tuh kan. Orang sebelah lagi panas. Ya, gue sendiri calon juga nih sama Pak Anies. Ya, Ada yang nyebut-nyebut loh. Katanya Fahri Hamzah calon presiden. Anies Mata calon presiden. Ada juga bilang Fahri Hamzah sama Budiman Ya, Sujatmiko. Pak. Kesebut juga tuh dua tuh. Saya sama Pak Anies itu, ya kan, saya bilang sama teman-teman, kita nih bikin partai, ngapain sih kalau nggak sanggup memimpin Republik, ya kan? Sanggup kita memimpin Republik, bos. Cuman kita ini kan memang nggak ada kesempatan untuk bangun popularitas. Ya udahlah, kita lihat aja nanti. Tapi yang jelas insya Allah Gelora siap kontestasi pemilu dan memenangkan pemilu. Oke. Mudah-mudahan ada perubahan aturan yang kita bisa nyapres juga. Gue pengen kasih pertanyaan-pertanyaan singkat buat abang. Tapi jawabnya langsung bang. Udah jam 3 nih. Oke. Bung Karno atau Bung Hatta? Harus milih ya? Iya harus pilih dong. Bung Karno. Oh. Nanti kita jawab. Prabowo atau Anies? Kacau juga. Ya udah, apa boleh buat lah ya, Prabowo. Puan atau Ganjar? Puan. Sandi atau Erik? Sandi. Oke. Iya. DPR lagi atau jadi menteri di kabinet? DPR. Menarik. Kapitalis or komunis? Kapitalis. Selingkuh atau diselingkuhin bang?
Payah juga. Enggak, yang terakhir nggak dijawab. Gimana Bang? Enggak. Abang pilih selingkuh atau diselingkuhin? Enggak. Itu bukan ruang publik. Kalau bukan tadi ruang publik. Oh iya. Tapi Abang sudah menjadi tokoh publik. Yang publik berhak mengetahuinya. Oh, nggak boleh apa pikiran dong. Abang ya? Enggak boleh itu. Atau selingkuh atau kawin lagi Bang? Kurangilah yang ruang privat itu. Oh ini privat, Iya. privat. Oke, biar privat guys, jangan tanya-tanya gitu-gituan. Yang Bang, penting kita jadi orang baik masuk surga gitu aja. berkuasa atau kaya raya? Dua-duanya menarik itu dua-duanya. Kan kita di politik berkuasa lah. Berkuasa Bang ya. Jadi Abang memilih berkuasa. Kaya raya nomor sekian. Iya. Oke. Apa boleh buat? Kenapa Bang Abang jawab Bung Karno tadi Bang? Wataknya, karakternya. Kenapa nggak Bung Hatta gitu? Bung Hatta itu tekun, ya, pendiam, dan apa namanya konsepsional yang sepi begitu. Kayaknya saya nggak kayak gitu aja. Gitu. Oh jadi lebih ke abangnya ya? Lebih kayak Terus Bung tadi Abang Karno. kenapa jawabnya Puan bukan Ganjar? Ya karena dia mensimbolkan kekuatan Sumatera. Oh Puan marah nih. Iya, saya tuh sebenarnya pernah ngomong sama Mbak Puan, ambil jatah Sumatera agak banyak, karena dia adalah cucu dari Hasanuddin dari Bu Fatma, ya. Fatma itu adalah, Orang Minang yang tinggal di Bengkulu itu. ya itu tokoh Sumatera. Maka saya pernah bercanda sama Mbak Puan kan, Mbak Puan pakai jilbab, saya bilang begitu, jadi perempuan Sumatera. Ya. Itu abang yang punya ide begitu. Iya memang. Muncul banyak baliho-baliho itu. Iya. Emang Mbak Puan tuh cocoknya jadi simbol Sumatera. Kenapa nggak Kuat. Ganjar Bang? Udahlah, ini kan teman-teman ini populer karena jadi eksekutif gubernur. Nggak adilnya sistem kita ini, kalau orang jadi gubernur populer. Surveinya nomor 1, kalau nggak Ganjar, Anies, Ridwan Kamil, Khofifah. Ini kan orang-orang manggung gunting pita sebagai gubernur. Tapi rute leadership itu bukan itu. Rute leadership itu adalah penggemblengan oleh partai politik gitu ya. Dan kekuatan yang dibangun secara personal, sebagai kekuatan personal gitu. Bukan publik gitu loh. Nah yang publik itu nanti diujinya dalam pemilu. Nah di kita ini jeleknya karena industri survei ini, orang dicalonkan karena dia menjadi gubernur, ya kan, yang kerjaannya saban hari memang gunting pita. Pakai uang APBN bangun taman. Ini apa? Hebatnya apa itu orang gunting pita, ya, bikin jembatan, bikin taman pakai APBN. Gua bikin taman pakai uang pribadi, bos, nggak pernah masuk koran gua. Itu nggak bagus dong, nggak fair itu. Ya itu orang terlalu gampang, jadi populernya terlalu gampang. Dengan APBN. Kalau nominasi itu mengandalkan survei, terlalu gampang. Nanti marah orang tuh nggak bakalan ngurus partai lagi. Orang nggak bakalan ngurus backbone dari membangun demokrasi. Jadi ini aja, pilih aja provinsi-provinsi ini, saban hari kita action, gunting pita, pakai APBD untuk bangun taman, bangun jembatan penyeberangan, gitu-gitu doang. Masa itu leadership? Cuma mikirin diri sendiri. Leadership itu gagasan, mikirin republik, negara mau kemana, ya kan, rekonsiliasi, masa depan, persatuan, itu pemimpin. Gitu. Jadi bukan cuma mikirin diri sendiri. Jadi sistemnya nggak fair. Makanya kalau saya ya ke Kan depan, harus populer dulu memang tetap Bang. kalau Biar saya available. ke depan itu syaratkan dalam undang-undang. Ya kalau mau ya, kalau tidak ada sistem primary mengadopsi pasal 6 Undang-Undang Dasar, maka wajibkan ketua umum partai yang jadi capres. Harus menjadi ketua umum partai. Harus menjadi ketua umum partai baru jadi capres. Biar lengkap. Biar CV lengkap. kepemimpinannya Gitu. ya. Jangan orang nggak jelas. Pedagang-pedagang bayar tiket, nyohor dia jadi calon, masukin ke dalam survei. Ini nggak sehat ini sistem kaderisasi bangsa yang bobrok. Masa orang gara-gara punya duit, bayar tiket, masukin diri ke survei, lalu dia bilang calon presiden. Lah terus gua apa bos? Demo dari tahun 98 berkelahi sama rezim. Nggak masuk survei.
Kan nggak fair kayak begitu. Bangun partai, dipecat lagi di partainya. Jatuh bangun. Kan masa nggak jadi apa-apa. Ini ada orang gara-gara punya duit masuk survei. Beres, enak aja. Oh, Anies Nggak pernah baca konstitusi, nggak ngerti undang-undang, nggak ngerti sejarah apa. Anies duitnya banyak bang. Bukan Anies. Lu Anies terus sih. Jangan Anies dong. Ya kan? Aduh, oke ini menarik banget ya. Dan diskusi gue dengan Bang Fahri ini memang selalu nambah nambah insight-insight baru di kepala gue. Dan satu yang gue puji dari Bang Fahri adalah keberaniannya. Dan biasanya beliau ini tetap konsisten dari awal. Konsisten begini, terus gayanya nggak berubah. Mudah-mudahan terus-terusan. Jangan sampai ntar tiba-tiba karena memang peluangnya Gelora mengecil gitu kan. Dan butuh Bohir juga akhirnya belok juga. Jangan sampai ditangkap polisi. Oh iya. Kalau di KPK udah bukan pejabat. Aman. Tapi dosa masa lalu bisa juga bang. Enggak ada, alhamdulillah enggak ada. Aman bang ya? Alhamdulillah. Oke teman-teman, coba tulis komentar kalian di bawah. Bagaimana pandangan kalian tentang isi kepala Bang Fahri hari ini dan perjalanan hidupnya beliau. Dari sosok orang kampung yang akhirnya datang ke Jakarta dan akhirnya berhasil menjadi pimpinan DPR. Ya sampai sekarang kita lihat siapa tuh, apakah beliau bisa jadi presiden nanti berapa periode berikutnya? Nggak ada dalam survei. Orang Sumbawa masuk nggak? Atau perlu gunting pita dulu bang? Aduh ampun. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.